Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah segitiga ABC dan ini adalah bayangannya atau hasil transformasi. Baik refleksi, translasi maupun rotasi tidak akan memperbesar bayangan seperti ini. Jenis transformasi yang memperbesar atau bahkan bisa memperkecil suatu bayangan disebut dilatasi atau perkalian. Untuk itu, pada episode kali ini kita akan membahas dilatasi atau perkalian. Kita langsung ke contoh. Kalau sebuah titik didilatasikan dengan faktor skala bilangan positif. Misalnya, titik yang kita dilatasikan adalah titik 4,2 dengan faktor skala 2. Artinya, angka 4 ini kita kali 2 diperoleh 8. Dan angka 2 ini dikali 2 juga diperoleh angka 4. Jadi diperoleh bayangan dari titik A atau A aksen itu, A aksen bayangannya atau koordinatnya adalah 8,4. Selanjutnya kita tulis A koordinatnya itu 4,2 didilatasikan, simbolnya D, dengan pusat dilatasi titik O 0,0 dan faktor skalanya 2, karena ini 2, diperoleh bayangannya atau A aksen 8,4. Bagaimana kalau faktor skalanya adalah bilangan negatif? Kita lihat contoh ini adik-adik. Titik 2,1 didilatasikan dengan faktor skala negatif 2. 2,1 titik B ini dikalikan dengan negatif 2. Jadi 2,1 dikalikan dengan negatif 2 diperoleh bayangannya itu negatif 4, negatif 2. Negatif 4, negatif 2 letaknya di sini. Jadi disinilah bayangan dari B atau B aksen, koordinatnya adalah negatif 4,2. Bagaimana kalau yang didilatasikan itu sebuah bangun segitiga dengan skala bilangan positif? Katakanlah segitiga PQR dengan titik P 2,1. Kita tulis di sini P 2,1. Didilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 2. Berarti dikali 2 semuanya diperoleh 4,2. Jadi bayangan P, bayangan titik ini nih, letaknya itu di sini 4,2. Berarti ini tidak lain adalah P aksen. Kemudian titik yang kedua, titik Q 5,1. Titik Q 5,1 ini adik-adik, kalau dikali 2, karena faktor skalanya 2, diperoleh titik Q aksen 10,2. Berarti ini 10,2 ketemunya di sini. Berarti inilah Q aksen. Dan terakhir titik R 2,3. Titik R 2,3 masing-masing dikali 2 diperoleh R aksen 4,6.
berarti inilah R aksen. R aksen. Ketiga titik ini kita akan hubungkan dengan 3 buah garis sehingga nantinya akan diperoleh segitiga P aksen, Q aksen, R aksen seperti ini. Maaf adik-adik. Q aksen, R aksen garisnya ini, dan terakhir R aksen, P aksen atau P aksen, R aksen. Nah, segitiga yang berwarna merah inilah bayangan dari segitiga PQR. P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nampak jelas bahwa segitiga ini diperbesar 2 kali lipat dari segitiga ini. Mengapa? Karena faktor skalanya 2 atau positif 2. Bagaimana kalau segitiga didilatasi masih dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Kita lihat adik-adik, titik K ini titik K 2,1. Bayangannya adalah K aksen, karena dikali negatif 2 maka jadinya negatif 4, negatif 2. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2, berarti ketemunya di sini. Katakanlah K aksen, bayangan dari K ini ya. Kemudian L itu 4,1, kalau dikali negatif 2, dikali dengan negatif 2, maka jadinya L aksen itu negatif 8, negatif 2. X-nya negatif 8, ini Y-nya negatif 2. Ketemunya di sini. Berarti inilah L aksen. Dan titik 4,2 kita tulis di sini aja, dikali negatif 2 karena faktor skalanya negatif 2, diperoleh M aksen itu negatif 8, negatif 4. Negatif 8, negatif 4. Berarti posisinya M aksen ada di sini. Kita hubungkan adik-adik dengan garis K aksen, L aksen ini, kemudian L aksen, M aksen ini, dan terakhir M aksen, K aksen atau K aksen, M aksen. Nah, inilah bayangan dari segitiga KLM. Nampak jelas bahwa kalau faktor skalanya itu negatif 2, maka bayangannya berlawanan arah dari titik O atau titik asal. Berlawanan arah, ini tadi ke kanan, bayangannya ke kiri, ke bawah sini. Dan kelihatannya nampak bahwa terbalik. Ini kalau dicermati terbalik, ada yang menghadap ke atas dan ini menghadap ke bawah atau sebaliknya. Semoga adik-adik tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum.